Halo, Assalamualaikum. Am I Selamat audible? pagi itu. Ya, adik-adik semuanya, mohon maaf, tadi ada beberapa trouble mengenai jaringan. Jadi selanjutnya kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya literasi bahasa Inggris dengan Kak Amel. Adik-adik, masihkah ready semuanya? Kak Amel, Dari Ya, sehat? sehat, sehat. Iya, semuanya. Alhamdulillah. Sambil menunggu azan. Adik-adik MTS Jakarta. Alhamdulillah tadi sudah selesai. Ya, Kak Amel. Kami silahkan waktu dan tempat serahkan sepenuhnya kepada Anda. Ya, silakan Kak Amel. Si Kak Suti. Okay. Good afternoon, everyone. How are you today? Hello. Halo, Okay. Um, halo. okay. Is it the first time that you met me, or it's like the second time? Yes. Oh, the first time. Okay, cool. I'm so sorry for the technological challenge, right? Because you know, as we are using device, Ya, ya. there are so many challenges ya. So I'm so sorry for the inconvenience, but don't worry, nanti kita tetap durasinya tetap sama ya. Okay, so let me introduce myself first. My name is Amalia Rosalin. You can just call me Kak Amel. That's okay. And then I'm going to be with you for English literacy. And today's plan is that I'm going to share to you about the post test, right? Nanti kita discuss tentang post test yang sudah kalian lalui, kira-kira jawabannya apa saja gitu ya, dan apa alasannya. Let me share screen to you. Okay. Now, see can you see my screen? Bisa Yes. kelihatan ya screennya ya? Can anyone respond to me so that I know that it's working? Bisa direspon ya, jadi saya tahu kalau koneksinya tetap stabil gitu. Saya khawatirnya saya udah ngomong panjang ternyata koneksinya nggak jelas ininya suaranya. Alhamdulillah Jelas nggak? kondisinya jelas Kak. Jelas ya. Oke. Jelas, jelas. Cool. In my session, I really Jelas. suggest you to be responsive and attentive. Of course, you can use any feature in the Zoom. Like you can just hit me up like about question. You can just send me any direct message if you are too shy, for example. That's okay. Dan kalau misalkan nanti ditanya jawabannya apa, jawab jawab aja ya sebisanya kalian kayak gitu, nggak usah takut salah. Kita akan berdiskusi alasan dari dibalik setiap pertanyaan. Mungkin akan ada beberapa jawaban yang berbeda dengan kunci jawaban yang ada di sini, but that's okay. We're going to discuss about the reason. Jadi yang paling penting itu bukan betul atau tidaknya jawaban kita di setiap pertanyaan, but what is the reason behind your question, behind your analysis, so that I know apapun nanti soalnya, saya jadi tahu bahwa oh ternyata kalian sudah paham. Jadi di English literacy atau literasi berbahasa Inggris, karena dia berbasis bacaan, maka kita perlu memahami beberapa pertanyaan, tipe pertanyaan. Kenapa perlu memahami beberapa tipe pertanyaan? Karena kalau kita tahu tipe pertanyaannya, kita akan tahu gimana cara jawabnya. Nah, kalau untuk literasi, saya pikir di bahasa Indonesia juga agak-agak mirip.
ada dua jenis pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan ada dua jenis besar ya. Nanti bisa di breakdown lagi. Pertanyaan pertama, jenis pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang menanyakan tentang isi bacaan. Nah, tentang isi bacaan ini yang ditanyakan bisa banyak sekali. Tapi yang paling umum dan yang paling utama, paling pertama itu biasanya tentang main idea. And then setelah main idea itu bertanya tentang how the ideas are organized in the text, bagaimana ide-ide tersebut yang tadi kita udah cari. Main idea kan ide pokok ya. Bagaimana ide pokok tersebut disusun dalam satu teks, how the ideas are organized, and then untuk pertanyaan tentang general information, tentang informasi yang ada di bacaan itu juga ada tiga. Yang pertama adalah informasi yang tertulis, yang kedua adalah informasi yang tidak tertulis, atau kalau yang tertulis kita sebutnya tersurat, yang kedua yang tidak tersurat, yang ketiga baru tersirat, ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang menanyakan tentang inference. Inference itu kesimpulan, and then kata kunci lainnya selain infer adalah assume, for example, and then you might find a question where it asks you to predict what is the next paragraph will be, for example, and then uh, jenis pertanyaan selanjutnya itu adalah pertanyaan tentang vocabularies. Vocabulary seperti yang pertama reference, reference tuh misalkan where does the word it refers to gitu. Itu pertanyaan yang kayak gitu. And then pertanyaan tentang konteks clue. Jangan khawatir kok banyak banget ya Kak. Jangan khawatir nanti akan saya jelaskan jenis-jenis pertanyaan yang kita temukan dan bagaimana cara menjawabnya. Ya, oke. Number one. Dari ini udah full screen belum? Oke, udah full screen. Oke, pertanyaan pertama. Which two statement that shows the benefits of joining student organization in tightening social bonding between one another? Ingat, what I want you to know is not only the right or correct answer, but also the reason behind your answer. Jadi, tolong dikemukakan alasannya kenapa kalian memilih itu ya. Pertanyaan pertama adalah mana dua statement di bawah ini antara A sampai D yang menunjukkan bahwa eh yang menunjukkan tentang manfaat dari bergabung dengan organisasi siswa dalam hal mempererat social bonding, ikatan sosial antara satu dan lainnya. Oke. Nah, kalau misalkan pertanyaannya itu mana di bawah ini gitu yang menunjukkan itu adalah pertanyaan tentang isi dan biasanya itu stated, tersurat. Kalau tersurat seperti itu, pertanyaan-pertanyaan tentang general information itu kita perlu membaca, kita perlu mencari jawabannya dengan cara membaca scan. Membaca scan itu apa ya? Membaca scan itu adalah kita langsung membaca di bagian mana yang spesifik gitu ya. Terus taunya kita harus mencari apa secara spesifik itu dari mana? Kita cari keywordnya atau kata kunci. Kata kuncinya ada di pertanyaannya gitu. Nah, dalam hal ini kata kunci untuk pertanyaan ini ada di kata-kata benefit, join student organization, and tightening social bonding between one another. Jadi kalian perlu membaca, mencari bagian yang membahas tentang itu. Oh ya, saya lupa. Tips yang paling utama dari semuanya sebenarnya kalau English literacy adalah langsung ke pertanyaannya. Jadi jangan tergoda untuk membaca teksnya terlebih dahulu gitu. Ketika kalian lihat tuh bahasa Inggris nih, harus baca teksnya dulu. Enggak. Justru itu bisa mengurangi efisiensi dari kalian memanage waktu. Kenapa? Karena bisa aja sebenarnya yang kita butuh baca itu hanya di satu paragraf tertentu aja, tidak keseluruhan. Jadi kita mesti tahu soal mintanya apa, baru nanti eh, kita baca sesuai apa yang soal mau kayak gitu. Oke. Udah ketemu bagian mana yang membahas tentang
Joining student organization and tightening social bonding between one another. Jadi yang mengandung kata kunci itu. Bentar, bentar ini menutupi. Oke. 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 Di sini dikatakan joining a student organization is beneficial for students and here are some benefits that the students can get. Berarti secara umum teks ini mau menjelaskan manfaat dari joining student organization. Kan banyak ya, jadi sedangkan kita diminta untuk mencari mana yang berkaitan sama tightening social bonding. Nah, hati-hati. Ini tips juga. Saya harap ini kalian sambil Zoom juga ada catatan-catatan sih ya. Karena saya akan kasih beberapa tips gitu. Tips yang sifatnya mungkin akan jarang kita temukan di buku-buku. Jadi kalau misalkan terlewat atau terlupa, itu sayang sekali. Nah, tips yang pertama yang sudah sering saya temukan di soal-soal literasi adalah biasanya kata yang digunakan di pertanyaan maupun di teks itu kebanyakan ya, tidak semua, kebanyakan mereka menggunakan kata-kata yang bersifat sinonim gitu. Jadi nggak sama plek gitu loh kata-katanya. Jadi kalau misalkan kalian nyari, ini misalkan, mana ya training social bonding? Ah, nggak ada. Ini berarti kayaknya eh, ter tersirat jangan-jangan kayak gitu. Belum tentu, karena bisa aja di teks sebenarnya hanya menggunakan sinonimnya kayak gitu. Kalau misalkan ada dijawab di pilihan jawaban dan di teks itu menggunakan kata yang sama plek, nah itu kita justru harus berhati-hati dan curiga. Jangan-jangan itu adalah pengecohnya, bukan jawaban sebenarnya. Oke, kita lihat. Hmm, Oke, udah ketemu belum kalau kalian? Itu ada berapa poin? Ada first, second, and then third, and then last. First, students organization activities allow you to meet and work with other student and company representatives who are highly valuable when starting your internship and career search. While second, you will have opportunities to learn more about particular fields, which give you the knowledge about uh, provide opportunities to give social service and hosting charities driven. You can also apply what you have learned at school society. And then third, you will learn effective communication, presentation skills. You can improve public speaking and gain confidence in yourself as an individual to help you develop leadership skill. And the last one, students who participate actively in an organization become well-rounded individuals who are connected to their community. It helps you keep prioritize in focus and have familiar group study. I would choose ini nggak usah di eh aku pilihannya ini ya. Okay, let's ignore the multiple choices. Which two statement for you that show benefits of joining student organization? I would choose the the second one because because there are some sense of social bonding with your environment between one another from the sentence which give you the knowledge and provide opportunities to give social service and hosting charity driven. It's in itself ini menunjukkan akan ada kesempatan di mana kita bisa membuat social bonding dengan sekitar. And also, uh, students who participate actively in organization become well-rounded individuals who are connected to their communities. Siswa yang berpartisipasi di organisasi itu menjadi individual yang well-rounded. Well-rounded itu adalah orang yang memiliki karakter yang utuh dan biasanya lebih humanist gitu kalau well-rounded itu. So it gives me a sense that
These two sentences are explaining about how students can create the social bonding. Okay. Do you agree? Or do you have another answer? Bagaimana yang lain? Agree-agree aja ya. It's okay if you want to challenge my answer, or you want to know the reason behind my answer. Yeah. For now, we can continue, or you want to discuss about the answer for this one. Membingungkan atau tidak kayak gitu. Kalau misalkan membingungkan, kalian bisa langsung raise hand dan bertanya ya. Atau apapun sih. Kalau misalkan emang ada pertanyaan di tengah-tengah, silakan bertanya. Oke? Oke, next. Ah, ingat langsung ke pertanyaannya. What can you imply from the dialogue? Imply. Ini adalah jenis pertanyaan inferensial atau pertanyaan yang meminta kita untuk mengambil kesimpulan. Kata-kata untuk pertanyaan jenis inferensial itu adalah infer, imply, assume, predict gitu. Jadi kalau misalkan ketemu kata-kata itu berarti kita diminta untuk mengambil kesimpulan. Nah, kalau mengambil kesimpulan, kita perlu membaca skim. Kita perlu membaca skim atau membaca cepat sehingga kita bisa menemukan main idenya apa dan arah dari kesimpulan yang harus kita ambil itu bagaimana. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita simpulkan dari dialog. Jadi kita mesti baca dialognya secara keseluruhan ya. Oke, let's see. We can find the protocol for protecting ourselves from the COVID-19 everywhere. Fajar bilang kayak gitu. And then Gifar said, yes, I think there should be some additional instructions regarding how to clean personal. So Gifar at first is agreeing, and then he gives his own opinion about what it should be there regarding to the protocol for COVID. And then, oh, personal workspace items we frequently touched. Terus Fajar bilang, you bet. Those are simple everyday practices to do. Kemudian Gifar lagi, you have a point here, you have a point there. I think everybody should accept this new way of life. Itu yang kata Fajar bilang, you bet. Itu menggambarkan tentang apa sih? Ada yang tahu nggak? Mengekspresikan tentang apa? Silakan. Arkan mungkin? Arkan Raditya? Mungkin mau mungkin mau kasih opini. You tahu nggak? You bet itu mengekspresikan tentang apa ya? Kalau orang bilang you bet, tahu nggak Arkan? Atau Eka Riyadi? Do you want to give some opinion about it? Ingat ya, nggak usah takut salah, nggak usah takut untuk menjawab. I just wanna know. Ada yang tahu you bet artinya apa? Maksudnya untuk menyatakan apa? You bet is, oh ada chat. Let's see. Tentu saja. Mhm. Well, you bet itu kalau mau diartikan ke bahasa Indonesia sih sebenarnya bukan tentu saja ya. Cuma you bet ini diekspresikan atau digunakan untuk mengekspresikan persetujuan gitu. Jadi dia tuh setuju gitu tentang hal tersebut. You bet. Jadi bukan bukan tentu saja ya, tapi kayak ya ih bener banget, aku juga setuju gitu loh. You bet tuh kayak kayak itu ekspresinya gitu. Those are simple everyday practices to do. But thank you so much for the respon ya, Raihan. Thank you so much. Keep them coming. Oke. Kalau dari dialog berarti kita bisa menyimpulkan apa? Nah, untuk pertanyaan yang bersifat simpulan seperti ini, kita mesti ngecek satu persatu, teman-teman. Jadi kita mesti ngecek A, apakah benar, B, apakah benar, C, apakah benar, D, apakah benar gitu. Jadi mesti cek satu-satu. Sorry, yang A. Gifar's argument restates what Fajar has mentioned.
Argumen dari Gifar itu hanya pengulangan pernyataan dari apa yang Fajar sudah sampaikan. Apakah betul? Gitu. Terus yang B. Giffard shows his doubtful argument to minimize COVID-19 infection. Giffard menunjukkan adanya doubtful, keraguan untuk meminimalisasi infeksi COVID-19. Atau C. Giffard has no doubt about Fajar's opinion on the practical way of the COVID-19 protocol, bahwa Giffard itu tidak ada keraguan sama sekali tentang opini Fajar dalam hal bagaimana cara eh practical way, bagaimana cara menerapkan COVID-19 protokol. And then yang D, Fajar and Gifar's argument seem contradictory regarding to the COVID-19 protecting guidelines. Fajar dan Gifar terlihat saling berseberangan gitu, saling tidak setuju tentang bagaimana tata cara melindungi diri dari COVID-19. Berarti yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah C. Exactly. Gifar has no doubt about Fajar's opinion on the practical way of the COVID-19 protocol. Jadi menunjukkan persetujuan, tidak ada keraguan tentang opini Fajar. Terus bedanya sama A apa? A itu Gifar hanya menyatakan kembali restating. Padahal kan tidak restating ya. Dia itu setuju dan juga menyampaikan opininya. Opininya lebih lanjut terhadap hal yang mereka setujui gitu. Jadi nggak cuma menyebutkan ulang, menyatakan ulang aja. Gitu. That's why the answer for this one is C. Oke, again, sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya ya. eh it gives me like an awkward feeling kalau misalkan nggak ada respon tuh kayak apakah sudah bisa dipahami atau belum gitu ya. So just checking whether you already have a good understanding. Nggak usah takut salah. Everything is okay. It's alright. Yeah. Next. Which of the following is correct about Hagia Sophia? And please choose two statements. Okay. Again, ignore the, what is it? The key answers because personally, when I see some question set, I will always analyze whether the answer is actually already relevant. Jadi, I validate it myself. Jadi, jangan selalu percaya dengan kunci jawaban begitu saja ya. Walaupun ya namanya kunci jawaban mungkin bisa benar atau mostly akan benar, tapi kita juga mesti tahu kok bisa ya jawabannya itu gitu ya. Atau bisa juga keliru gitu. Nggak apa-apa. Kita ke pertanyaannya ya. Which of the following is correct about the Hagia Sophia? Please choose two statements. Tolong pilih dua statement. Karena pilihannya ada A sampai D, berarti pilih yang mana saja. Two statement that are correct about Hagia Sophia. Berarti ini adalah pertanyaan yang menanyakan stated detail question. Pertanyaan yang menanyakan detail tersurat. Artinya, hal-hal yang ditanyakan, hal-hal yang disebutkan itu akan muncul di teks gitu. Dan kita disuruh milih dua, yang paling mendekati, yang paling benar yang mana ya. Berarti kalau ini pertanyaan sama kayak yang tadi, mana yang benar, mana yang bisa diambil simpulannya, mesti ngecek satu-satu gitu. Karena kita nggak tahu mana yang benar yang salah dalam sekali pilih gitu. Harus ngecek bahwa di antara A sampai D itu sesuai dengan kriteria yang diminta, yaitu pernyataan yang benar atau yang salah. Kita baca skim ya. Skim itu baca cepat. Oke, wait. It's pretty. Oh, no, no, no. Okay, wait, wait. Right. Hagia Sophia, Turkish Hagia Sophia, Latin Sancta Sophia, also called Church of the Holy Wisdom or Church of the Divine Wisdom.
an important Byzantine structure in Istanbul, and one of the world's greatest monuments. Jadi, yang kalimat pertama menjelaskan atau memperkenalkan tentang Hagia Sophia. And then it was built as a Christian church in the 6th century. Jadi awalnya dia dibangun sebagai gereja Kristen under the direction of the Byzantine Emperor Justinian I. And then in subsequent centuries, it became a mosque, a museum, and mosque again. The building reflects, jadi dijelaskan bahwa ada pergeseran nih dari fungsi yang tadinya dibangun sebagai Christian church, and then it became mosque, and then became a museum, and then became a mosque again. And then the building reflects the religious changes that have played out in the region over the centuries. Bangunan tersebut menggambarkan tentang adanya pergeseran dari aspek religi yang ada di area sekitar Hagia Sophia atau bangunan ini dibangun. When the minarets and inscription of Islam as well as the lavish mosaic Christianity. Jadi dengan adanya ornamen atau ukiran-ukiran Islam dan juga mozaik eh, Kristen. Oke, kita coba lihat jawaban dari A dan B. Coba kita cek ya. A dan B. Hmm. The building has been used as Christian church and mosque alternately. Kalau yang B, it is used as mosque at present time. Nah, alternately itu bergantian. Dalam hal ini, bergantian itu berarti benar-benar bergantian, literally. Jadi mungkin hari ini dipakai untuk masjid, kemudian besoknya dipakai untuk gereja, kemudian besoknya lagi dipakai untuk masjid lagi, kemudian dipakai lagi untuk gereja. Artinya, it is used at the same time. It is church and mosque at the same time. They just having the alternate time of using. Kayak gitu. Do you think it is the information or the answer for this one? No ya. Jadi pertamanya memang sebagai church and then become mosque and then become museum and then mosque again. Jadi kalau alternately tidak gitu, secara bergantian no. Sekarang kita logika aja. Kalau dalam satu waktu yang sama kita suruh milih, apakah eh, gedung ini, bangunan ini digunakan sebagai gereja dan masjid secara bersamaan, atau kalau memang bisa dipakai secara bersamaan, museum dan juga masjid secara bersamaan. Kira-kira lebih mungkin yang mana? Lebih mungkin yang menjadi mosque and also museum. Ya nggak? Iya. Iya, jadi kalau misalkan jadi church and mosque at the same time, but they are used alternately, itu bahkan sesuai informasi yang di teks juga tidak gitu. So for this one, the answer would be it is used as mosque at present time. It is used as museum at present time. Gitu. Got it? It's okay. Keep answering ya, nggak apa-apa. Alternately itu bergantian. And it is welcome in my session if you want to use a dictionary ya. Okay, it's a different text now. And as usual, we're going to read the question. Okay. Which one of the followings can be concluded for the announcement? Oke, saya sepertinya tadi lupa untuk menyebutkan juga bahwa untuk pertanyaan jenis inference tadi selain infer, assume, imply, predict, ada juga conclude. Apa yang bisa kita simpulkan dari announcement? Oke. Please read the text carefully.
Itu nggak usah dibaca. That's not a part of the announcement. The flu can strike rapidly in this rainy season. The best way to fight the virus is to have a healthy body through daily exercise and good diet. Our school offers the opportunity to be immunized against the flu as an additional way to prevent this virus from spreading among us. There will be a nurse at the school clinic from Monday to Thursday after school hours this week. This program is free and available to all school teachers, staff, and students. However, participation is voluntary. Every person who wants to take the immunization the option will be if immunization option will be asked to sign a form indicating that they have no allergies and understand the possible minor side effects. Let's see, there's another one. B. Oke, coba kita cek ya. Everyone should take part in the flu immunization program held by management. B kalau diartikan setiap orang disarankan atau seharusnya. Jadi ini lebih ke seperti aturan jadinya. Mesti, tapi tidak sekeras harus ya. Seharusnya take part, mengambil bagian di program imunisasi yang diadakan oleh manajemen. Hmm, I don't think that's the answer. Why? Karena di sini dikatakan participation is voluntary. Karena partisipasi untuk mengikuti vaksin ini itu voluntary itu bersifat sukarela gitu. Yang mau ya boleh, yang enggak apa-apa gitu. Jadi nggak nggak menghimbau bahwa setiap orang itu mestinya ikut gitu ya. So it's not B. Coba lagi apa kira-kira? I would choose. It's either A or D. Bahwa daily exercise, balanced diet, and immunization are recommended to fight the virus. Bahwa olahraga, kemudian makan makanan yang pola makan yang sehat gitu atau balance dan juga imunisasi itu direkomendasikan untuk melawan virus. Atau yang D, bahwa peserta bisa pergi ke klinik setelah menandatangani formulir persetujuan yang diberikan oleh manajemen. Tapi yang D, I'm a bit feeling uh, it it might be problematic karena di bagian pengumuman itu tidak disebutkan kita tuh boleh ke kliniknya itu setelah menandatangani atau penandatanganan bisa terjadi bisa kita lakukan di klinik juga gitu loh. So I think the answer would be A gitu karena kalau D itu kayak memberikan kesan bahwa oh berarti kita mesti tanda tangan dulu baru habis itu kita baru boleh pergi ke klinik padahal padahal program imunisasi itu kan dilaksanakan di klinik gitu jadi kan berarti kita justru harus datang dulu ke klinik baru kita bisa mendapatkan formulir persetujuan itu gitu. So I will choose A. Kalau E kan memang memang benar bahwa itu memang direkomendasikan ditulis di paragraf di kalimat kedua, the best way to fight the virus is to have a healthy body through daily exercise and good diet. Kemudian selanjutnya mengatakan bahwa akan ada program imunisasi. Jadi it is recommended by them to fight the virus. They are recommended to do daily exercise, balanced diet, and immunization. So my answer is A. What do you think? Apakah kalian setuju? Jadi analisa saya seperti itu ya. Oke, A. The answer is A ya. Gitu. Terus yang C juga nggak setiap hari kan. The school has a nurse every day to succeed. Enggak, mereka cuma available dari Monday to Thursday aja gitu. Jadi nggak every day. Gitu ya. Next. Two ways. Oke. The author used to develop ideas. Ini yang tadi saya bilang tentang ideas organization.
Jadi bagaimana bagaimana ide-ide pokok dalam paragraf itu disusun. Pertanyaannya salah satunya seperti ini. How the ideas are developed. Oke, siapkan catatan lagi ya kalau ada. Jadi kita mesti tahu beberapa hubungan ideas di paragraf gitu. Beberapa hubungan antara satu ide dengan yang lain bisa berupa sebab akibat. Kemudian selain hubungan sebab akibat bisa hubungan statement and examples. Jadi pernyataan dulu baru diberikan contoh-contoh. Atau bisa juga statement and then elaboration. Jadi pernyataan lalu kalimat selanjutnya adalah elaborasi atau penjelasan lebih lanjut dan lebih mendetail. Udah ya. Habis itu bisa juga berupa pro dan kontra gitu. Paragraf yang atas itu menjelaskan tentang A, kemudian paragraf itu menjelaskan tentang hal yang kontra dari idea sebelumnya gitu. Jadi kita mesti lihat hubungan-hubungan semacam itu. Nih di pilihannya aja juga sudah kelihatan ya. Describing parent suffering followed by its effect. Berarti cause and effect. And then yang B, discussing reasons for showering and their advantages. Menjelaskan alasan dari showering and then manfaatnya gitu. And then explaining if children's physical fitness is not related with their daily activities, so it's elaboration or simply explanation, or arguing the naturally active children need no more schedules for activities. Jadi argumen ada beberapa alasan mengapa dia menganggap satu hal itu baik atau tidak baik kayak gitu. Itu arguments, ya kan? Argumentatif itu cenderung memihak kayak gitu. Nah, kira-kira yang mana kita baca ya? Two ways that the author used to develop ideas on the text are. Nowadays, we run into regular traffic jams around the school at the drop off and pickup times every day. As no public information on the quantity of kids who walk or ride to school, a new Victorian survey found as almost 5% of all kids are headed to school consistently. Guardians drop their children at school for certain reasons, mostly about safety and convenience. However, experts say shoving children to schools consistently makes them pass up exercise and other fundamental abilities. Kira-kira dari pernyataan-pernyataan ini kalian bisa menebak nggak? Atau sudah tahu apa arti dari shoving? Mengantarkan anak-anak ya, pakai mobil terutama ya. Jadi drive the kids to school. And then the research dikatakan bahwa showering di sini membuat anak-anak jadi nggak olahraga, bukan nggak olahraga ya, jadi melewatkan kesempatan mereka untuk berolahraga gitu. Jadi bukan karena mereka memilih untuk tidak berolahraga, hanya melewatkan kesempatan mereka untuk bisa berolahraga dengan berjalan kaki ke sekolah. Sedangkan alasannya juga dikasih tahu kenapa para orang tua ini nganter anak-anaknya dan ngedrop anak-anaknya ke sekolah. Ya karena about safety and convenience, demi keselamatan dan kenyamanan gitu. The research proposes basically a third of Australian youngsters aged 9 to 16 years are not getting number of daily physical activities recommended in national guidelines. Kemudian penelitiannya melanjutkan bahwa anak-anak muda Australia usia 9 sampai 16 itu tidak mendapatkan apa ya, porsi olahraga atau aktivitas fisik harian yang direkomendasikan oleh National Guideline since the degree of accidental action kids do has changed. Jadi porsi mereka olahraga atau melakukan aktivitas fisik itu berkurang, tapi accidental actions atau kejadian-kejadian kecelakaan juga berubah juga gitu. So we can assume that oh mungkin berkurang juga. The nation where youngsters are just dynamic as part of daily life, they do not need to be sporty gitu. Mereka bilang ah anak-anak muda nggak perlu untuk terlalu
terlibat dalam terlalu melakukan banyak olahraga. All they need is to get around the manner in which the community gets around by strolling and cycling, and then they get sufficient physical activity. Oke, jadi menjelaskan tentang alasan. Nah, berarti oke, menjelaskan tentang showering, and then apa yang terjadi karena makin tingginya angka orang tua yang ngedrop anak-anaknya di sekolah ya. Oke. So yeah, this one I can agree that it describing parents showering followed by its effect. Kalau menggunakan yang A, itu sekaligus bisa menjelaskan tentang advantage-nya juga, gitu, benefits. Karena kan memang ada efek-efek yang terjadi dari satu hal, dari efek yang disebutkan itu kita bisa lihat apakah efek itu merupakan sesuatu yang bermanfaat atau tidak, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Number, I don't even remember what number it is because really, it's a lot. Okay, next, what is the best title for this passage? This one is a question about the question where we have to know the main idea. Kenapa? Karena kita mesti memilih satu judul yang bisa mewakili keseluruhan. Nah, sesuatu yang mewakili paragraf itu kita sebut sebagai main idea gitu. Kita diminta untuk menggantikan keseluruhan main idea yang disebutin dari atas sampai bawah oleh satu judul saja. Maka kita perlu cari satu judul yang bisa menggambarkan keseluruhan, tidak cuma sebagian aja. For that, we need to know the main ideas. How to find a main idea in a text is by skimming atau membaca dari atas sampai bawah dengan cepat. Skim. Oke, kita skim lagi ya. Medical science has come a long way from its beginnings. Yet, many early medical methods and treatments, such as the use of certain herbs, are still effective today. However, throughout history, there have also been some seriously misguided medical practices. One such practice was mercury treatment. Most people now know that mercury, the liquid metal inside old thermometers, is highly poisonous. But doctors in the 19th centuries did not know that the mercury was dangerous. In fact, they gave mercury to patients as cure for a number of infectious diseases. Not surprisingly, patients often got much sicker after the treatment, and unfortunately, doctors usually mistook the symptoms of mercury poisoning for advanced symptoms of the diseases they were trying to cure. And then they simply believed the mercury wasn't working, so they would give the patient even more mercury and sometimes end up killing them. Today, thankfully, doctors know about the dangers of the mercury. Oke, jadi diceritakan bagaimana perkembangan tentang dunia medis dulu, bahkan dalam perkembangan itu ada beberapa penyalahgunaan obat-obatan atau praktek yang menyalahgunakan gitu, yang tersalahgunakan di dunia medis. Salah satunya adalah penyalahgunaan merkuri atau mistreatment of mercury. Tapi dijelaskan juga bahwa itu terjadi karena memang most people tidak tahu bahwa merkuri itu sebenarnya berbahaya. Dokternya pun juga nggak tahu kalau ternyata merkuri itu berbahaya. Sampai akhirnya, sekarang udah ketahuan gitu the danger of mercury. Berarti kalau mau dicari judul yang sesuai, mau pakai A, B, C, atau D. Oke, saya izin minum sebentar ya. Bagaimana? Oh, udah ada jawabannya tuh. B, B. the medical misuses of mercury. Jadi menceritakan tentang penyalahgunaan merkuri. Karena memang yang dibahas
paling panjang atau paling utama di paragraf ini adalah tentang penyalahgunaan merkuri itu. Bagaimana, kenapa kok bisa disalahgunakan, kemudian bagaimana prosesnya dan sebagainya kan dijelaskan ya. Dan itu merupakan breakdown dari the medical misuse of mercury. Jadi cukup judul ini saja itu sudah bisa membreakdown poin-poin yang disampaikan di paragraf. Oke, that's how everyone. Lagi, what does the author say about doctors in 19th century? Nah, ini sudah spesifik bertanya tentang apa yang penulis sampaikan tentang dokter di abad 19 berdasarkan teks. Kalau udah spesifik begini, berarti ini ada pertanyaan tentang detail question. Stated detail question. Sudah dikasih tahu apa yang penulis sampaikan gitu. Berarti kan penulis menyampaikannya lewat tulisan ya. Tentang dokter-dokter di abad 19. Maka dokter abad 19 ini menjadi kata kunci untuk kita mencari jawaban dari pertanyaan ini. Kita langsung baca scan kalau yang ini. Kalau tadi skim itu baca dari awal sampai akhir dengan cepat, kalau scan hanya membaca bagian yang kita butuhkan dengan menggunakan kata kunci yang kita temukan di pertanyaan. Oke, nanti Century ada di langsung ketemu ya di paragraf kedua gitu. Jadi membaca scan itu kayak kita kalau misalkan mencari kata kalau misalkan PDF gitu ya, search itu kan langsung menyeken ya, terus langsung ketemu, terus di highlight. Nah, itu sama kayak gitu scan. Ketemu di paragraf 2. 19th century. Oke. The doctors in 19th century did not know that the mercury was dangerous. Berarti jawabannya adalah they were not aware that mercury was poisonous. They couldn't cure serious infectious diseases. They discovered infectious diseases. They mistook mercury for poison. Malah kebalik ya. Mereka menyangka bahwa mercury is not poisonous while actually mercury is poisonous. So, the answer for this one is A. They were not aware that mercury was poisonous. Oke. Ini mesti dicek satu persatu. Jadi mungkin yang perlu kalian ingat adalah tipe pertanyaan, cara menjawabnya di skim atau scan, kemudian apakah kalian perlu ngecek jawabannya satu-satu atau tidak, kayak gitu-gitu ya. I think if you can read pretty fast and you have enough time to check all of the multiple choices, then go ahead, I think, untuk memastikan bahwa jawaban kalian memang sudah yang tertepat. Karena setiap pertanyaan kan pasti ada distractornya, ada pengecohnya gitu ya. Takutnya kalian langsung menjawabnya tuh langsung pengecohnya gitu. Jadi boleh dicek kalau misalkan memang waktunya memungkinkan. Oke, kita ke pertanyaan. Wah, karena ini banyak banget atau panjang sekali teksnya kalau misalkan kita tergoda untuk membaca tanpa tahu pertanyaannya nanti kita membuang waktu. Hmm, ini nggak ada pertanyaannya tapi seperti ininya ini menanyakan tentang moral value nggak sih? We should relax and take things easily and then we must do your best with whatever you have. We need to be rich to win a competition or we must give your valuables to get what you want. Oke. Kalau di jawabannya sih, we must do your best with whatever you have. Oke, mari kita cek. Untuk menjawab pertanyaan tentang moral value, maka kita perlu membaca skim. Kita baca dari awal sampai akhir untuk menemukan apakah moral value atau pesan moral dari sebuah teks. Naratif ya, ini teks naratif. Ya, kita harus baca dari awal sampai akhir. Nggak bisa cuma baca bagian tengah aja atau atas aja. Karena naratif itu kan punya alur orientation, pembukaan, and then ada complication, ada permasalahan, ada resolution. Nah, moral value-nya itu akan muncul di akhir bagaimana setelah sebuah masalah itu selesai, bagaimana penyelesaian sebuah masalah, maka kita bisa mendapatkan pesan moral dari situ. Makanya kita perlu baca dari awal sampai akhir. Long time ago on the island of Simbao in the Celebes Sea lived a king and his beautiful daughter.
Not only was the princess beautiful, but she was also wise and kind. Many princes wanted to marry the king's marry princess wanted to marry king's daughter, and this made the king confused. He then announced a contest. Whoever presented the princess with the most valuable gift would marry her. Takatuliang, a poor woodcarver, wanted to join the contest, but he was so poor that he had nothing to present. Then he went far into the forest. There he chose the best tree and carved it into a doll. Next, he took an old piece of cloth and sewed it into a dress for the doll. After that, he cut his own hair and glued it to the doll's head. On the contest day, all of the princes gathered before the king and the princess. One by one, they presented their gifts, diamonds, silk, gold, jewelry, and other expensive gifts. Then came Takatuli's turn. What do you have? Asked the prince. I bring only a doll. How many dolls like this do you have? Only this one. I carved it myself and decorated with my own hair and my father's old clothes. He already died. This is the only thing left for me. The prince was very touched to hear the Takatulian story. She decided to marry Takatulian because he had presented everything he had together. Okay, live happily ever after. Typical naratif ya selalu live happily ever after. Oke, yeah, I agree that we must do our best with with whatever you have. Karena Takatulia memberikan yang terbaik dari semua yang dia punya. Itu tuh kayak dia punyanya cuma itu, tapi itu semua yang dia kasih, yang dia berikan, sehingga itu menjadi hal yang terbaik yang dia punya. Walaupun yang lain punya diamond, silk, gold, jewelry, tapi mungkin mereka memang pada dasarnya sudah memiliki banyak hal gitu. Tapi kalau Takatuliang dengan keterbatasannya dia memberikan apapun yang dia punya sehingga it becomes the best. Oke, cool. Pertanyaan. Why did Takatuliang carve a doll as a gift? Okay. Why did Takatuliang carve a doll as a gift? So this one is stated detailed question. Jadi pertanyaannya tuh spesifik menanyakan kenapa Takatuliang membuat eh apa namanya mengukir mengukir sebuah boneka gitu kan. Itu kan spesifik dan ada harusnya di bacaan. Jadi kita langsung scan bagian di mana dia mengukir apa namanya tadi boneka. Nah, that was the only thing that he could do. He was a poor wood carver. His father told him to do it or he found the best tree in the forest. Kira-kira kalau disuruh pilih, mana? Hati-hati ini mengandung pengecoh loh. A sampai D itu. Kenapa ya Takatuliang memilih untuk, ayo udah deh, saya mau, saya mau ini apa namanya, bikin boneka aja. Gitu. Silakan, silakan, boleh dijawab di chat box. Hati-hati, disclaimer ini mengandung pengecoh. Kita lihat apakah kalian terkecoh dengan pilihannya. A, B, C, D, E? Yuk, boleh dijawab. Gimana? Gak apa-apa, nggak usah takut salah. Saya cuma pengen dengar. A. Yang A. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Oke. Sudah saya duga. Kita akan terkecoh dengan jawabannya. Jadi A itu ternyata adalah pengecohnya loh. Kok bisa? Coba lihat A. That was the only thing that he could do. Itu adalah adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Padahal dalam membuat boneka itu dia tidak hanya carve, dia tidak cuma mengukir, tapi dia menjahit, ya kan? Nah, dia menjahit,
kemudian dia mendekorasi bonekanya. Artinya itu bukan satu hal yang satu-satunya yang dia bisa. Tapi kenapa dia bikin boneka? Karena pekerjaan dia adalah memang pengukir dan dia poor. Dan dia miskin. Jadi dia nggak bisa kasih apa-apa lagi. Gitu. Dia nggak bisa beli apa gitu loh sebagai gift. Sehingga dia ya sudah membuat boneka yang dia ukir sendiri. Tapi dalam proses pembuatan boneka itu, dia tuh nggak cuma ngukir aja, tapi dia melakukan hal-hal lain. Dia punya skill lainnya, gitu ya. Tapi kalau A itu kayak, that was the only thing, cuma itu, dia cuma bisa itu doang. Gitu ya. That's okay. When you choose the distractor, meaning that you are the closest to the answer. Jadi kalau misalkan kamu ketika menjawab pertanyaan, aduh kok aku kejebak terus ya sama pengecohnya gitu, nggak apa-apa, itu berarti udah deket sama pertanyaannya gitu. Karena kadang bahkan yang kita pilih itu bener-bener jauh dari jawabannya. So for this time, it's really okay. Oke, oke, oke. So ini kan kalau ini udah sama nih jawabannya yang nomor 100 ini. Okay, so that marks the end of the session because the apa namanya? The exercise is already done. I will share to you another exercise ya. Nanti bisa dipelajari. Nanti bisa dipelajari secara mandiri. Cuma yang ingin saya tekankan adalah silahkan lebih banyak berlatih, terutama untuk soal-soal literasi. Soal-soal literasi itu adalah soal-soal yang kita harus membaca teks atau membaca stimulannya sebelum kita bisa menemukan jawabannya. Jadi nggak bisa cuma hafalan. Karena pertanyaannya pasti akan ada stimulan. Stimulan itu ini teksnya. Dan stimulan tidak hanya berbentuk teks aja. Stimulan bisa banyak, bisa berbentuk teks, bisa berbentuk infografis, ada bisa juga berbentuk diagram misalkan, bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk kalau misalkan literasi membaca ya, English literacy atau bahasa Indonesia, literasi bahasa Indonesia itu bisa juga berupa forum diskusi gitu loh. Maksudnya kayak forum diskusi itu kalau kalian tahu Kaskus gitu atau thread yang di Twitter gitu. Nah, akan ada komen-komen gitu ya. Komen banyak tentang satu hal. Nah, itu bisa juga jadi stimulan untuk bacaan literasi gitu. Jadi em, kita akan diminta untuk apa ya? Kita ditanya pemahaman kita tentang stimulan itu. Nah, maka kalian bisa mulai cari soal-soal yang tidak hanya hafalan. Karena dari tadi juga pertanyaannya kan nggak ada yang hafalan ya, nggak ada yang what is the structure of narrative gitu tuh enggak. Tapi menanyakan tentang cerita naratif yang disampaikan. Okay, so far is there any question or things that you want to share? If not, then I think that's the end of the session. Thank you so much for being with me. I'm so sorry again untuk apa namanya kesalahan teknisnya. And I hope you guys still semangat ya dalam belajar dan untuk mempersiapkan masuk ke dalam MAN IC. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil terbaik yang sesuai dengan target Amin. kalian. Amin. So, thank you so much everyone, and I will give it back to Kak Sodri. Oke, sepertinya ada masalah Ya, teknis lagi. Um, terima so I kasih think that's all for today, Kak April everyone. atas materinya Oh, yang ada. sudah Oke. disampaikan. Silakan, Kak Sodri. Semoga ilmunya bermanfaat, barokah.
Apa Amin. yang mana jadi cita-cita ada di semuanya kabul. Teman sore kali hari ini kita cukupkan ya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah alamin. Rabbil Alamin. Terima kasih Kak Amel atas materinya. Adik-adik semuanya MTS 4 Jakarta, terima kasih sudah mengikuti dengan khidmat sesama. Dari kami, host N Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama, ya silakan bisa sholat asar terlebih dahulu adik-adik.